Oke, makasih Lilis atas kesempatannya. Halo, selamat sore teman-teman. Ini ada dari berapa SMA? SMA sama SMK. SMA 1 Ambarawa. Mana suaranya? Ayo, satu, dua, tiga. Selamat Oke. sore, Waduh, Kak. waduh. Yang lain Sore, mana? Kak. Waduh. Sore Kak. Sore Kak. Nah, gitu dong, rame. Jangan diem-dieman. Ini teman-temannya mana? Diajakin. Yuk, teman-temannya diajakin biar tambah rame. Kita ramaikan, gemparkan. Waduh. Oke, mungkin suaraku jelas kan ya? Jelas. Kak. Ya, jelas. Jelas Kak. On cam dong. Aku penasaran ketemu sama teman-teman. Ini enggak. Di aku enggak kelihatan. Siapa ini yang cuma satu Ambarawa? Siapa nih? Arni Fatma. Aduh, cantik sekali. Teman-temannya mana diajakin biar tambah rame gitu. Oke, mungkin teman-teman ini rada bingung ya. Ini kan sosialisasi, kenapa ada pembicaranya juga gitu kan. Lebih bingung, kenapa? Kok ada apalagi Mbak Winda gitu kan. Aku nggak kenal siapa Mbak Winda gitu. Sama, aku pun bingung. Kenapa ada aku di sini gitu. Jadi teman-teman, perkenalkan, karena kita sama-sama bingung, mari kita kenalan. Perkenalkan, nama aku Winda Dwi Cahyani, biasa dipanggil Winda, asal dari Purworejo, Jawa Tengah. Kan masih Jawa Tengah, masih se-Jawa Tengah gitu. Jurusan Kesehatan Masyarakat, FKM, angkatan 2020. Di sini aku saling membantu. Ya, sebenarnya nggak membantu sih, aku dipaksa sih sama Lilis. Yang belum kenal Lilis, kenalan dulu. Enggak kok, Liz, enggak dipaksa, enggak. Suruh membawakan materi tentang motivasi gitu. Padahal ya kita sama-sama gitu kan ya. Aku sama teman-teman itu para pejuang motivasi. Mungkin cuman awalnya aja yang beda. Aku untuk kuliah 2 tahun yang lalu dimulai, teman-teman baru tahun ini dimulai gitu, nggak apa-apa. Kita sama-sama berjuang, mempertahankan motivasi, semangat belajar gitu kan ya. Oke, jadi untuk motivasi itu apa sih? Begitu teman-teman ada yang pengen tahu. Ini kenapa Krisna gelap, Kris? Jangan digelapin dong, diterangin dong. Cuacanya, Mbak. Cuaca Oh, mendung. cuacanya. Iya. Oke, mati listrik ya? Iya. Oke, jadi apa? Jangan di-spotlight, aku malu nanti. Ya, apa sih motivasi itu? Motivasi itu suatu kayak dorongan gitu, dorongan energi dari kita untuk apa? Untuk bertindak ke arah perubahan yang lebih baik gitu. Kalau menurutku motivasi sendiri itu semacam kayak kebutuhan. Tuh, kenapa kita butuh? Sesuatu yang dibutuhkan itu pasti diinginkan dan diusahakan gimana caranya untuk dipenuhi. Nah, kenapa sih motivasi itu bisa atau harus dijadikan suatu kebutuhan? Karena kalau misalnya hidup tanpa motivasi, semuanya ngalir gitu aja kan. Apa sih makna hidup gitu? Kalau misal kita nggak ada motivasi, kayak misal dari Krisna masuk SMA 1 Ambarawa ini misalkan ya. Masuk SMA 1 Ambarawa itu nggak ada motivasi. Kayak aku pengen sekolah di SMA 1 Ambarawa. Pas udah keterima, oh udah gitu aja. Oh udah gini aja. Nggak ada rasa kepuasan gitu kalau misal udah keterima di SMA 1 Ambarawa, soalnya emang nggak ada motivasi gitu kan, nggak ada semangat tuh. Ya mungkin slide selanjutnya, waduh kayak guru ya slide selanjutnya. Teman-teman, ayo kita ramaikan aja ini, jangan terlalu formal juga. Nggak apa-apa kalau nanti Mbak Lilis marahin, nggak apa-apa, bilang aja ke aku gitu. Oh iya, sebelumnya mungkin di poster kan aku ini sebagai staf PSDM AUPMO. Teman-teman ada yang tahu AUPMO nggak? Ada yang tahu AUPMO nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Loh, nggak ada yang tahu. Nggak apa-apa, tapi aku mengapresiasi gimana motivasi teman-teman. Iya, gimana Julian? Belum tahu. Oh, belum tahu, nggak apa-apa. Jadi AUPMO itu Airlangga University Bidik Misi Organization. Jadi organisasi bidik misi Universitas Airlangga gitu. Jadi aku dan teman-teman itu sama, kita
Mungkin kalau aku udah penerima KIPK dan teman-teman calon-calon penerima KIPK gitu. Jadi kita harus tetap semangat kayak gitu. Nah, mungkin di sini ada beberapa terkait permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Ada apa aja sih? Ada nggak sesuai passion, terus sulit beradaptasi, ada bullying, ada masalah dengan dosen atau guru, terus ada hubungan pacar juga jadi permasalahan, terus ada biaya pendidikan yang tinggi. Mungkin ini beberapa contoh permasalahan. Dan kalau misal permasalahan-permasalahan ini saling tumpang tindih gitu kan, dalam waktu yang lama itu pasti bisa jadi motivasi belajar kita rendah. Gitu. Dan word case-nya apa? Word case-nya itu nanti kita bakal jadi gagal studi. Ini word case-nya. Bisa jadi word. Bad case-nya. Bad case-nya itu nanti jadi di DO gitu. Nah, gagal studi ini apa? Kita masuk studi lebih panjang, ulang mata kuliah, bisa tertinggal satu langkah di belakang, terus kesempatan untuk berkembang juga berkurang gitu. Mungkin ini kalau misal kita udah jadi mahasiswa, kalau misal nih pas di SMA nih, SMA mungkin tadi contoh si Krisna itu masuk SMA 1 Ambarawa itu nggak ada motivasi. Aku cuma pengen masuk, ya udah daftarnya SMA 1 Ambarawa, SMA 2 Ambarawa. Keterima salah satu ya alhamdulillah sih. Aku cuma pengen masuk itu gitu. Bukan cuma pengen kayak ya nanti sekolahnya rencananya sih di situ. Nggak ada pilihan lain gitu. Masuk nih di situ. Terus pilihan. Kita nggak ada motivasi. Pilihan di SMA 1 Ambarawa ada apa aja? Ada IPA, IPS, Bahasa. bahasa. Nah, itu kalau misal kita termotivasi gitu kan kita ingin gimana gitu. Kalau nggak ada motivasi, ya masuknya aja lah gitu. Masuknya apa? Masuknya IPA misal, alhamdulillah gitu masuk IPA, masuk IPS. Oh ya udah, penting nggak bahasa gitu. Terus masuk bahasa, yo alhamdulillah. Penting masih SMA 1 Ambarawa. Gitu tok. Itu kalau nggak ada motivasi gitu. Nah, kalau misal nanti udah habis mau lulus, kalau misal nanti mau lulus, misal nih Krisna lagi, Krisna nanti milihnya ada dua. Ada milih yang ikut-ikutan temen, atau ada milih yang, oh kayaknya mudah nih, ambil pendidikan aja lah, kayaknya mudah. Atau ikutan-ikutan sama Fatma nih, misal, ikutan milihnya ada di, misal biologi, Fatma milih biologi, aku mau ikut-ikutan biologi. Tapi kita nggak ada motivasi dari diri kita. Ada kemungkinan apa? Kemungkinan gagal. Nanti kita gagal dan gagal apa? Gap year, kayak gitu. Kalau misal nggak gap year, pindah ke swasta. Kalau misal ke swasta, ada permasalahan lagi, biaya pendidikan tinggi, kita terhitung lebih boros, itu permasalahan. Terus kalau misal ngikut temen, misal ngikut sama si Fatma nih, ngikut Fatma, berarti kan nggak sesuai passion kita kan. Nah, kalau ketika nggak sesuai passion, itu pasti, loh, kok teman-teman bisa kayak merasa gagal di jurusan itu. Gitu. Itu kalau misal nggak memiliki motivasi. Kalau misal kita punya motivasi belajar, misal nih, tadi Krisna tadi gap year. Nah, gap year itu bisa dijadikan suatu kegagalan, bisa jadikan suatu awal. Kalau misal melihat dari kegagalan, wah, aku gap year. Tapi kalau kita termotivasi, nanti misal sama-sama gap year kayak Arianti, misal sama-sama gap year. Tapi Krisna memanfaatkan gap year itu bisa lebih fokus belajar, bisa jadi kayak suatu, pokoknya aku harus bisa kayak gitu. Kalau kita ada motivasi dari dalam, dorongan untuk berubah lebih baik, itu pasti hasilnya akan berbeda gitu dengan yang nggak ada motivasi sama sekali. Dan kalau misal nih ternyata pilihannya itu kayak ikut teman-teman, misal tadi pilihannya di biologi, oh mungkin bisa jadi gagal studi. Tapi kalau misal dari situ kita melihat kayak termotivasi gitu, bisa kayak, kok teman-teman bisa sih, ya walaupun ini nggak sesuai passionku, itulah pentingnya motivasi dijadi. Gimana Lilis? Ini Mbak, tadi sedikit macet sih. Oh, sekarang udah Aman.
Gini ya, kalau di Jawa Tengah, aduh jangan Jawa Tengah, kasihan Pak Ganjar. Iya, sama-sama pelosok ya, Mbak. Iya, sama-sama pelosok. Ya, mungkin eh, ke slide selanjutnya. Nah, gimana? Gimana sih harusnya mahasiswa itu? Mahasiswa. Atau mungkin kalau misal kita bilang mahasiswa itu terlalu anu ya, ya udah kita pakai peserta didik aja. Aku dan teman-teman kita semua peserta didik. Peserta didik itu harusnya gimana sih bermental kuat? Kita harus bermental kuat. Atau mungkin teman-teman belum merasakan, tapi nanti ketika sudah mahasiswa pasti merasakan gimana sih mental itu benar-benar diuji. Bukan maksudnya mau nakut-nakutin, tapi mempersiapkan. Mempersiapkan terkait risiko yang ada, worst case-nya gitu, bad case-nya gitu. Mana kita harus menjadi mental kuat, terus tahan uji, walaupun mungkin nanti bisa dilihat, mungkin ada beberapa yang udah nakut-nakutin, nanti circle pertemanan tambah lama tambah sedikit gitu. Bukan mengiyakan, tapi ya itulah ujian gitu kan, salah satu ujian, gimana kita bisa tahan uji, terus pantang menyerah, gimana cara kita, apalagi ini kita Bismillah calon-calon penerima KIPK gitu kan. Kita pantang menyerah, tetap semangat sampai akhir. Dan yang terpenting pasti kita menjadi termotivasi. Kita harus selalu motivasi. Jadi kan motivasi suatu kebutuhan. Memang kalau dari aku nggak mudah, berat. Kita sama-sama pejuang motivasi. Mempertahankan gimana semangat belajar tetap tinggi. Tapi bukan berarti kita gagal gitu loh. Ada teman, ada tempat untuk saling curhat. Gimana sih ke teman kok misal ada satu si A, gimana? Kok kamu bisa semangat belajar si A? Gimana sih A? Gitu. Nah kita kayak mencontoh si A, gimana sih cara-caranya? Oh cara-caranya gini, barangkali nanti cocok dengan aku gitu. Oke lanjut. Oke lanjut Mbak. Oke, mbaknya rada ini ya, rada ngantuk ini, jangan mbaknya. Yang terakhir aja. Yang paling akhir aja. Oke, mungkin aku mempersingkat aja. Gimana sih, apa sih motivasi diri gitu? Motivasi diri itu kalau aku persingkat, merangkum dari ini itu gimana kita mengenal dan memahami diri kita sendiri. Kalau misal kita sudah paham diri kita sendiri, kita bakalan bisa ngerti apa sih keinginan kita, apa sih kebutuhan kita, gimana sih cara kita mengembangkan diri, apa sih harapan-harapan kita, dan gimana sih cara-caranya gitu. Itu bisa perlahan-lahan kita tahu tuh gimana mencapainya, terus apa aja sih tantangannya dari itu gitu. Terus kalau misal tantangannya itu kira-kira mental dan sikap kita itu terkait resiko yang nanti bakalan ada itu gimana sih gitu. Nah nanti kalau misal kita udah mengenal dan memahami, terus kita bisa bertindak, itu pasti bisa menghasilkan suatu kepuasan. Kita ambil contoh salah satu kasus mungkin di UTBK itu ada soal misal deret, entah deret hitung atau deret tarik mati gitu. Jadi kan itu motivasi kita gitu. Jadi kayak oh deret itu ternyata kalau misal kita biar bisa ngerjain kita itu butuhnya ini loh. Usaha kita itu harusnya ini loh. Ini. Oh, ternyata pengembangan soalnya ada begini gitu. Kalau misal kita biar mencapai tantangannya itu ada ini, kira-kira nanti yang masuk itu apa aja gitu. Nah, di riset dari soal dari tahun ke tahun tentang deret itu kayak gimana gitu. Terus kita nyiapin mental juga dengan belajar sungguh-sungguh biar bisa ngerjain soal deret itu gitu kan. Nah, nanti pas hari H, pas UTBK soal deret, wah yang keluar soalnya ini. Wah, ini udah aku pelajarin. Kayak ada rasa kepuasan nggak sih? Nah, itulah motivasi. Jadi kita mengenal, paham gitu, biar nanti bisa ada kepuasan atas tindakan yang kita ambil gitu. Jadi teman-teman jangan lupa pokoknya segala keputusan, segala pilihan itu adakan, pinkan apa ya, cantumkan motivasi di dalamnya gitu. Mungkin pilihan ini nggak sesuai sama harapan teman-teman,
Tapi ketika teman-teman termotivasi, kayak pepatah banyak jalan menuju Roma, banyak cara kita termotivasi. Motivasi nggak hanya satu cara, ada banyak cara, ada banyak cabang-cabang. Mungkin nggak di jalan ini, tapi ada di jalan-jalan motivasi lainnya kayak gitu. Nggak apa-apa, tetap semangat. Pokoknya selalu tanamkan motivasi dalam diri teman-teman. Oke. Udah, sekian dari aku. Yeay.